Malam pertama di kontrakan itu, aku sempat berpikir kenapa aroma melati yang begitu kuat bisa muncul padahal tidak ada pohonnya di mana-mana. Aku belum tahu, itu bukan aroma bunga biasa, tapi pertanda sesuatu yang lain yang tidak pernah pergi dari rumah di ujung gang itu. Aku masih ingat betul, saat itu aku baru lulus kuliah. Mencari pekerjaan di kota besar bukan hal mudah, apalagi mencari tempat tinggal yang terjangkau dan layak. Setelah berbulan-bulan numpang di rumah paman, akhirnya aku menemukan sebuah kontrakan di ujung gang yang sempit, jauh dari jalan raya utama. Letaknya memang agak terpencil, tapi sewanya murah sekali. Terlalu murah, pikirku saat itu. Tapi aku abaikan keraguan itu karena dompetku sudah menipis. Aku merasa beruntung. Rumah itu kecil, tipe 36, dengan satu kamar tidur, satu kamar mandi, dapur munjil, dan ruang tamu yang menyatu dengan ruang makan. Katnya sudah pudar, gentenya bebaba ada yang bokor. Tapi setidaknya ada teras depan dan halaman kecil di belakang yang ditumbuhi rumput liar. Ujung gang itu memang sepi. Hanya ada dua rumah lain yang terlihat dihuni. Itu pun pagarnya selalu tertutup rapat. Aku merasa mendapatkan privasi yang sempurna. Jauh dari hiruk pikuk kota. Setelah bersih-bersih seadanya, aku mulai menata barang-barangku. Hanya sedikit, hanya kuper berisi pakaian dan beberapa buku. Hari itu aku tidur dengan nyenyak. Merasa lega karena akhirnya punya tempat sendiri. Esoknya aku mulai mencari pekerjaan lagi, semangat baru karena punya markas sendiri. Beberapa hari pertama berlalu tanpa ada yang aneh. Aku mulai terbiasa dengan suasana sepi di sana, bahkan menikmatinya. Tapi kemudian aroma itu mulai muncul. Pertama kali saat aku sedang membaca buku di ruang tamu menjelang maghrib. Sebuah embusan angin entah dari mana membawa bau melati yang pekat, seolah ada pohon melati raksasa di samping rumah. Aku menoleh, keluar jendela, tapi tidak ada apa-apa selain tembok tinggi rumah, sebelah dan sedikit ranting kering. Aku mengira, mungkin ada tetangga yang menanamnya. Keesok kanarinya, bau itu muncul lagi, kali ini di dapur saat aku sedang menyiapkan makan malam. Lebih kuat, lebih menusuk, seolah bunga-bunga melati itu persis di sampingku. Aku mencoba mencari sumbernya. Aku buka pintu belakang, memeriksa halaman, menyisir setiap sudut rumah. Tidak ada pohon melati, tidak ada bunga melati di manapun. Jendela-jendela tertutup rapat, pintu juga. Kemana bau ini pergi ketika dia muncul? Aku mencoba berpikir logis. Mungkin sisa-sisa wewangan dari penghuni sebelumnya. Atau piuangi ruangan yang sudah kadaluarsa? Aku menyemprotkan pengharum ruangan berulang kali, tapi aroma melati itu seolah meniblik kehidupan sendiri. Kadang dia muncul sebentar, lalu lenyap. Kadang dia berdiam lama, membuat bulu kuduku merinding tanpa alasan yang jelas. Itu bukan lagi sekadar bau, tapi sebuah kehadiran yang samar. Kejanggalan kecil lainnya mulai mengikuti. Kunci motorku yang selalu aku letakkan di gantungan dekat pintu, seringkali kudapati tergeletak di meja makan. Buku yang kubaca semalam, yang kusisakan tanda di halaman terakhir, terkadang sudah terbuka di halaman lain, atau bahkan terjatuh di lantai. Awalnya aku berpikir, mungkin aku pelupa atau aku terlalu lela. Tapi ini terjadi, terlalu sering untuk sekadar kebetulan. Suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara. Seperti ada sesuatu yang bergeser di dapur. Aku menduga tikus, maklum rumah tua. Aku menyalakan lampu, berjalan pelan ke dapur, tapi tidak ada apa-apa. Peralatan makan semua di tempatnya, piring-piring bersih tersusun rapi. Hanya saja, kulkas terbuka sedikit. Aku yakin sudah menutupnya rapat sebelum tidur. Jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Perasaan diawasi itu mulai tumbuh. Ketika aku sendirian di rumah, seringkali aku merasa ada sepasang mata yang menatapku dari balik punggung. Aku akan menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya dinding, hanya perabot rumah tangga yang diam. Aku mulai enggamberada di rumah saat menjelang malam. Setiap bayangan yang bergerak, karena lampu jalan di luar, setiap suara daun kering yang tertiup angin, membuatku terlonjak. Aku memutuskan untuk mencoba mencari tahu. Aku mendatangi rumah Bulastri, tetangga paling tua di gang itu, yang rumahnya persis di sebelah kontrakan. Beliau sering duduk di teras depan, menyirami tanaman. Aku pura-pura bertanya tentang keberadaan pohon melati di sekitar sini. Wajah Bulastri berubah sedikit. Tatapannya menyiratkan sesuatu yang sulit diungkapkan. Melati, katanya, suaranya pelan.
Tidak ada melati di gangi ini, nak, suda lama. Beliau terdiam sejenak, lalu menatap rumah kontrakanku. Sudah berapa lama kamu tinggal di sana? Aku menjawab jujur. Bulastri menghela napas. Rumah itu memang begitu. Tidak beta di uni orang, sering kosong. Katanya, ada penunggu yang tidak suka keramaian. Kalimatnya menggantung di udara, membuatku merinding. Beliau kemudian menunduk, seperti enggan melanjutkan. Aku memberanikan diri bertanya lebih jauh. Penunggu? Maksudnya hantu, Bu? Bulastri hanya menggelengkan kepala perlahan. Bukan seperti hantu yang suka menampakkan diri, nak. Lebih seperti penjaga. Dia ada di sana. Jangan pernah ganggu dia dan jangan pernah. Beliau berhenti, melihat sekeliling, lalu membisikkan sebuah peringatan. Jangan pernah biarkan pintu belakang terbuka saat maghrib. Apapun yang terjadi. Aku tidak tahu harus bertanya apa lagi. Sejak percakapan dengan Bulastri, aku jadi lebih waspada. Pintu belakang itu adalah satu-satunya akses ke halaman kecil di belakang rumah dan aku memang sering membukanya untuk membuang sampah atau sekadar mencari anjing. Tapi kini, setiap maghrib aku akan memeriksa dan menguncinya 2 kali. Perasaan di awasi itu semakin intens. Kadang aku mendengar suara langkah kaki pelan di dalam rumah, padahal aku sendirian. Suara langkah itu kadang terdengar di dapur, kadang di ruang tamu, tapi tidak pernah sampai ke kamarku. Seolah ada batasan tidak terlihat yang tidak ingin dilewati. Bau melati juga makin sering tercium, kadang bercampur dengan aroma anyir, seperti darah kering yang sudah lama. Itu membuat perutku mual. Tidurku jadi tidak tenang. Aku sering terbangun di tengah malam, merasa ada yang berdiri di dekat pintu kamarku, mengawasiku dari balik kegelapan. Aku pernah mencoba memasang kamera di ruang tamu dan dapur, berharap bisa merekam sesuatu yang janggal. Tapi entah kenapa, setiap kali aku melihat rekamannya, selalu ada bagian yang korupt, atau kameranya mati sendiri di jam-jam tertentu. Batas antara pukul 6 sore sampai tengah malam. Seperti ada kekuatan tak kasat mata yang tidak ingin keberadaannya diketahui. Aku mulai frustrasi antara takut dan penasaran. Suatu malam, aku sedang tidur pulas, tiba-tiba terbangun oleh suara decitan pintu belakang. Jantungku serasa ingin melompat keluar. Aku ingat betul, aku sudah menguncinya rapat tadi sore, bahkan aku mengganjalnya dengan kursi. Aku meraih ponselku, menyalakan senternya, dan perlahan bangkit dari tempat tidur. Udara di dalam rumah terasa dingin menusuk, jauh lebih dingin dari biasanya. Aroma melati menusuk hidungku, sangat pekat, seolah ada jutaan bunga di sana. Aku melangkah perlahan menuju dapur, napasku tertahan. Sinar senter ponselku gemetar di tanganku. Ketika aku mencapai ambang pintu dapur, aku melihatnya. Pintu belakang terbuka sedikit, hanya selebar telapak tangan, tapi cukup untuk melihat kegelapan pekat di luar. Dan di celah itu, aku melihat sepasang mata. Merah menyala, mengintip ke dalam mata. Itu tidak berkedip. Mata itu menatap lurus ke arahku. Lututku lemas. Aku tidak bisa bergerak. Mataku terpaku pada mata merah itu. Mereka seperti lubang neraka menarik semua cahayaku. Tiba-tiba, sebuah suara parau, berat, dan menyeramkan berbisik di telingaku, seolah datang dari balik punggungku, padahal aku yakin tidak ada siapa-siapa di belakangku. Jangan pernah biarkan pintu itu terbuka. Suara itu bukan milik Bulastri. Itu suara yang jauh lebih tua, jauh lebih dingin. Aku berteriak sekeras-kerasnya. Aku jatuh terduduk di lantai, merangkak mundur, berusaha menjauh dari mata merah dan suara menjerikan. Itu, aku tidak tahu bagaimana, tapi entah dari mana aku mendapatkan kekuatan untuk bangkit. Lari tunggang langgang masuk ke kamar, dan mengunci diriku di dalamnya. Aku menutupi telingaku, gemetar hebat di sudut ruangan. Berharap semua ini hanya mimpi buruk. Aku tidak tahu berapa lama aku seperti itu. Mungkin berjam-jam. Sampai aku merasa suara-suara di luar mereda. Dan aroma melati mulai memudar. Perlahan aku membuka telingaku dan kemudian bangkit. Aku mengintip dari celah pintu kamar. Rumah terasa sunyi, gelap, dan sangat dingin. Aku memberanikan diri keluar kamar dan melihat pintu belakang sudah tertutup rapat.
kuncinya terkunci. Kursi ganjal pun kembali ke tempatnya semula, seolah tidak pernah ada apa-apa. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa itu hanya halusinasi. Mungkin aku terlalu stres dan lelah. Aku membersihkan seluruh rumah lagi, membuang semua barang yang aku rasa tidak perlu, seolah membersihkan hal-hal aneh itu. Aku pasang penggusir tikus elektrik. Aku beli lilin aroma terapi untuk menggusir bau melati. Aku bahkan sempat merasa aman selama beberapa hari. 2 malam yang tenang, tanpa suara, tanpa bau, tanpa mata yang mengawasi. Aku sempat berpikir, mungkin sudah berakhir. Mungkin dia sudah pergi. Kalau kamu sudah merinding, tinggalkan like, biar cerita ini menjangkau lebih banyak orang. Tapi kenyataannya, itu semua adalah rasa aman palsu. Dia tidak pernah pergi. Malam ketiga setelah aku merasa aman, aku terbangun lagi. Kali ini bukan karena suara, tapi karena kedinginan yang luar biasa. Aku menggigil. Ketika aku membuka mata, aku melihat. Di atas meja, nakas di samping tempat tidurku, ada sebuah boneka kecil. Boneka jerami tua, dengan mata kancing yang hitam legam. Boneka itu tidak ada di sana sebelumnya. Aku tidak punya boneka seperti itu. Aku memejamkan mata erat-erat, berharap itu hilang. Tapi ketika ku buka lagi, boneka itu masih ada. Dan di dinding tepat di atas boneka itu, ada tulisan yang terkoret dengan sesuatu yang terlihat seperti arang, atau darah kering. Sebuah kalimat yang sama seperti bisikan yang ku dengar waktu itu. Jangan pernah biarkan pintu itu terbuka. Kalimat itu ditulis berulang-ulang, menutupi sebagian besar dinding. Yang tungku berdegup kencang hingga terasa sakit di dada. Aku tahu ini nyata. Ini bukan halusinasi. Boneka itu tulisan itu semua adalah pesan. Aku melihat ke pintu kamarmu yang juga tertutup. Tidak ada celah. Bagaimana boneka ini bisa masuk? Bagaimana tulisan itu bisa muncul? Siapa yang melakukannya? Atau apa yang melakukannya? Tiba-tiba, lampu di kamarku berkedip-kedip, lalu mati total. Aku terperangkap dalam kegelapan pekat, hanya diterangi sedikit cahaya bulan dari jendela. Aku mendengar suara tawa. Tawa yang berasal dari sudut kamarku. Tawa perempuan yang sangat dingin, sangat jahat. Seolah menjejek ketakutanku. Aku merasakan hawa dingin yang luar biasa mencekik. Seolah ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram leherku. Aku panik. Aku meraih selimut dan menutup seluruh tubuhku. Berharap kegelapan itu, boneka itu, tulisan itu, tawa itu semuanya lenyap. Tapi itu tidak membantu. Suara tawa itu semakin keras, semakin dekat. Aku mendengar suara langkah kaki mendekat, pelan, menyeret. Kemudian tempat tidurku terasa seperti ditekan, seolah ada seseorang yang duduk di sampingku. Aku bisa merasakan rambut panjang terjerai menyentuh punggung tanganku yang menjenggam erat selimut. Bau melati menyengat, sangat kuat hingga membuatku mual lagi. Aku tidak berani membuka mata. Aku hanya bisa berdoa, berteriak dalam hati. Tiba-tiba, sebuah bisikan tepat di telingaku, begitu dekat hingga aku bisa merasakan embusan napasnya yang dingin. Kau sudah tahu aturannya. Kenapa kau langgar? Suara itu sama seperti suara dari malam itu. Parau, berat, dan menjerikan. Aku merasakan jari-jari dingin menyentuh pipiku, lalu melungkur perlahan ke bibirku, seolah ingin membungkamku. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku ingin lari, tapi tubuhku kaku. Aku ingin berteriak, tapi bibirku terasa terkunci. Hanya air mata yang mengalir. Sentuhan dingin itu terus merayap. Dari bibirku ke leher, seolah sedang mencekiku perlahan. Aku merasa napasku semakin berat. Pandanganku mulai buram. Aku pikir inilah akhirnya. Aku akan mati di kontrakan itu, sendirian tanpa ada yang tahu. Dengan sisa tenaga yang aku punya, aku menggayungkan tanganku secara membabi buta, mencoba menepis apapun yang menyentuhku. Tanganku mengenai sesuatu yang keras dan dingin, seperti tulang, seketika, sentuhan itu menghilang. Suara tawa itu lenyap, udara dingin sedikit berkurang. Aku membuka mataku, megap-megap mencari napas. Kamarku kembali gelap dan sunyi, boneka jerami itu masih di meja. Tulisan di dinding masih ada. Tapi tidak ada lagi kehadiran yang menekan. Aku tidak sanggup lagi. Pagi itu begitu matahari terbit. Aku langsung membereskan barang-barangku seadanya. Aku tidak peduli dengan uang sewa yang sudah kubayar. Tidak peduli dengan apapun. Aku hanya ingin keluar dari rumah itu. Aku meninggalkan boneka itu, tulisan itu, dan semua kenangan buruk di sana.
Aku tidak berpamitan dengan bulastri. Aku hanya lari. Sejak hari itu aku tidak pernah lagi menginjakkan kaki di gang itu. Apalagi di rumah kontrakan di ujung gang itu. Aku pindah ke kota lain, memulai hidup baru. Tapi setiap kali aku mencium aroma melati, dimanapun aku berada, bulu kuduku akan langsung merinding. Aku tidak bisa lagi tidur tanpa menyalakan lampu kecil. Aku selalu memeriksa setiap pintu dan jendela, menguncinya berkali-kali. Aku selalu memeriksa setiap pintu dan jendela, menguncinya berkali-kali. Bukan hanya sekali putar, tapi sampai 3, bahkan 4 kali. Seolah setiap kunci tambahan adalah mantra pelindung. Aku tahu itu tidak masuk akal. Jika memang ada sesuatu yang ingin masuk, kunci manapun tidak akan bisa menahannya. Tapi aku tetap melakukannya, seperti ritual yang tidak bisa kutinggalkan, seperti mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa di sinilah, di tempat yang baru ini, aku akhirnya aman. Namun, setiap malam, sebelum tidur, aku akan menatap gelapnya koridor, berharap tidak ada bayangan yang terlalu panjang, tidak ada pergeseran kaya yang terlalu tiba-tiba. Aku selalu merasa, diawasi, bahkan di dalam kamar tidurku sendiri. Suatu sore, aku pulang dari kerja. Lelas sekali. Begitu membuka pintu apartemen, napas tertan di paru-paru, aroma melati, kental menusuk, persis seperti bau yang selalu mendahului kenjerian di kontrakan itu. Bukan aroma melati segar dari taman, tapi bau anir yang bercampur manis, bau kematian yang menyamar sebagai keindahan. Jantungku berdebar kencang, lututku lemas. Di apartemenku yang terkunci rapat, tidak mungkin. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Mungkin tetangga sedang menanam bunga. Mungkin ada upacara di gedung sebelah. Aku mencoba untuk berpikir logis, tapi senza sedingin di belakang leherku itu nyata. Aku mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Tidak ada bunga, tidak ada jejak. Hanya kekosongan yang menyesakan dan bau itu yang semakin kuat. Seolah ada di dalam tembok, meresap dari setiap sudut. Aku menyalakan semua lampu, bahkan lampu dapur dan kamar mandi. Aku membuka jendela lebar-lebar, membiarkan angin sore masuk, dan menggusir bau itu, tapi melati itu terlalu lengket, terlalu pekat. Yang menempel di indera penciumanku, di sarafku, di ketakutanku. Aku terduduk di sofa, gemetar, ponsel di tangan, siap memanggil siapapun, tapi siapa yang akan percaya? Siapa yang bisa menolong dari sesuatu yang tidak terlihat, tidak terjama, tapi begitu nyata? Malam-malam setelah itu menjadi lebih buruk. Lampu sering berkedip, padahal sudah dicek dan tidak ada masalah listrik. Kadang, saat aku sedang fokus pada pekerjaanku, aku mendengar suara bisikan samar. Seolah ada seseorang yang memanggil namaku dari balik dinding. Aku selalu menoleh, selalu mencari, tapi selalu menemukan kehampaan. Pernah suatu pagi, aku menemukan bingkai foto di meja ruang tamu terbalik. Padahal aku ingat, betul aku meletakkannya dengan benar semalam. Itu memang hal kecil, tapi setelah apa yang kualami, setiap keyangalan kecil terasa seperti pukulan palu godam ke jantung. Aku mulai kehilangan nafsu makan, insomnia kronis, dan berat badanku turun drastis. Teman-teman mulai bertanya ada apa denganku, tapi aku tidak bisa menceritakan apapun. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa aku dihantui oleh aroma melati dan bisikan dari masa lalu? Mereka akan mengira aku gila. Aku merasa terisolasi, terkunci dalam lingkaran ketakutanku sendiri. Rumah baru ini, yang seharusnya menjadi pelabuhan aman, kini terasa seperti sangkar. Aku menyadari bahwa melarikan diri dari rumah kontrakan itu tidak menyelesaikan apa-apa. Aku hanya membawa serta ketakutanku, trauma itu, dan mungkin dia. Aku mulai memperhatikan bayangan-bayangan yang bergerak di sudut mataku, entah saat aku berjalan di lorong apartemen, atau bahkan saat aku sedang menatap cermin. Sekilas, hanya sekelebat. Kadang aku melihatnya berdiri di ambang pintu kamarku, siluet ramping yang nyaris tak terlihat, seolah hanya terbuat dari kegelapan yang lebih pekat dari sekitarnya. Tapi saat aku memfokuskan pandangan, ia akan menghilang, menyisakan hawa dingin yang menyengat. Aku sering terbangun di tengah malam dengan rasa seperti ada yang sedang membungkuk di atasku. Napas dingin menyapu wajahku. Ketakutan itu nyata, lebih nyata dari tembok-tembok apartemen ini, lebih nyata dari kenyataan itu sendiri. Aku tahu aku tidak sendirian. Dia sudah ada di sini, bersamaku. Entah bagaimana, entah kapan. Dia sudah mengikutiku, menemukan tempatku yang baru. Dan kali ini, tidak ada lagi rumah kontrakan untuk ditinggalkan. Dan yang paling menakutkan, kadang, di malam-malam yang sunyi, ketika aku sendirian di rumah,
Aku bisa merasakan hawa dingin yang tiba-tiba muncul di belakangku. Atau mendengar bisikan samar, sangat jauh, yang menyebut namaku. Kadang, aku juga melihat bayangan sekilas di sudut mataku, sepasang mata merah menyala yang mengintip dari balik kegelapan. Aku yakin, dia tidak pernah meninggalkanku. Dia mengikutiku. Dia ada di sini, bersamaku, sampai sekarang. Pernah mengalami hal serupa? Atau punya cerita tentang rumah kontrakan yang misterius? Ceritakan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita seram lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau kamu berani.